Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Malam ini, hai. Saya sudah mengundang nih ya, sudah duduk di sebelah saya persis nih, kita cuma berdua ya. Yang lain kemana? Yang lain kontrak. Bapak dengan siapa Bapak? Oh salah ya. Jadi kita perkenalkan ini adalah salah seorang sekjen ya, menjabat sekjen di LSM Anahal. Apa itu Anahal? Nanti kita bahas kupas tuntas tentang Anahal episode kali ini dengan Kang Panggil aja Kang Arif Syah ya, Kang Arif Syah. Kang Arif sehat ya? Alhamdulillah. Nggak nervous kan? Sudah biasa kan? Sudah biasa kita tiktokan begini-begini kan? Karena kita awal dari tiktok. Jadi sedikit prolog nih, saya ini mengenal Kang Arif saya ini lewat platform TikTok ya. Dan beliau sangat aktif sekali menyuarakan yang lagi trending saat ini, betul ya. Dan akhirnya kita bertemu di sini ya Kang ya. Sudah diagendakan sekian lama ya? Sekian tahun kayaknya ke belakang. Akhirnya kita ketemu juga di sini. Kita bisa ketemu. Itulah jodoh, jodoh ya. Kang, terkait Anahal, kita langsung aja nih Kang ya. Boleh. Saya tuh penasaran banget ya, kenapa saya tiba-tiba jarang-jarang saya nge-DM orang, jarang banget lah. Boleh dibilang hitung jari lah kalau saya tiba-tiba, apalagi ini cowok gitu kan. Tapi saya ada kepentingan di situ. Jadi saya tuh selalu prinsip saya, pada saat saya mau itu pasti ada kepentingan. Jadi jangan kaget. Emang sih pas di DM deg-degan juga. Oh gitu. Iya, orang rumah siapa ini malam-malam DM. Iya, saya udah nahan, takutnya hilang gitu. Langsung hilang kan gitu. Maka saya langsung, gini langsung gitu kan saya kejar gitu. Dan akhirnya kita bisa bertemu di sini. Dan saya ini banget ya, maksudnya respect banget dengan postingan-postingan akan di TikTok itu terkait menyuarakan suara rakyat. Kalau saya bilang sih itu suara rakyat kan. Kenapa? Karena saya juga mewakili rakyat ya, yang notabene memang aksi akan di media sosial itu ya itu loh kenyataannya yang memang kita ingin bersuara tapi kita nggak berdaya gitu. Kembali lagi ya, Anahal. Kenapa itu muncul tiba-tiba Anahal? Latar belakang dari Anahal dan akan sendiri sebagai apa nih background akan ini tiba-tiba akan membuat mungkin satu organisasi atau LSM itu sendiri dan menamakan itu Anahal. Silakan Akang. Oke. Namun ya Teh ya? Ya sama-sama kan. Anahal. Sebetulnya nama Anahal itu tidak asing. Kalau bagi Muslim, karena kita ambil dari surat An-Nahl. Oke. Yang artinya secara definisi umum itu lebah. Apa? Lebah. Oke. Kalau bahasa Sundanya engang. Nah. Engang itu nyeret. Serem. Kamu diganggu untuk. Iya gitu. Nyeretnya beda. Itu kan. Terus secara definisi umum lebah itu adalah penghasil madu. Nah, Teteh tahu bahwa lebah penghasil madu adalah obat dari segala penyakit. Itu secara definisi umum. Lebah hewan yang berkelompok, tapi dia tidak memiliki sarang yang besar. Karena kalau secara definisi ini kita gambarkan ada sarang tawon besar. Kebayang nggak belambir yang turun? Satu aja udah pahit gitu ya. Nah, gitu kan. Itu enggak. Ya, gitu kan. Itu baru satu aja. Iya. Makanya secara definisi umum Anahal itu diambil dari surat An-Nahl yang artinya lebah, itu obat dari segala penyakit. Oke, itu filosofinya. Okay. Berdirinya Anahal itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan lahirnya LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Anahal ini bermanfaat nih. Obat nih bagi masyarakat Sukabumi Raya, kota dan kabupaten. Itu tujuannya. Utamanya adalah merasakan apa yang kita rasakan. Kenapa kami speak up? Kami by data speak up. Bicara itu by data berarti ya, nggak sembarangan ya. Kami sadar dengan sesadar-sadarnya ya, kami panggil Teteh dengan undang-undang IT hari ini. Oke. Orang yang tidak suka kita sebut namanya bisa melapor balik dengan undang-undang pasal kita ya. Nah, artinya kalau selama kita benar, selama kita tidak memfitnah, dan selama tanda kutip APH kita tetap meremlaik, ya kita speak up. Ya, jadi artinya semua postingan Akang ini yang saya rasa terlalu pedas manis asamnya itu buktinya datanya bicara by data itu ada real. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Kita bisa bicara karena dengan data. Gitu. Kalau tanpa data kita mau bicara apa? Gitu kan? Hari ini mungkin tentang speak up kita sampai kita hadir di sini
ini satu kebanggaan bagi anak diundang di podcast ya. Podcast The Portal Way. Coba kan podcast The Portal Way. Diulang. Bisa gitu. Kita biasa tegas-tegasan gitu. Jadi nantilah adalah bagian yang gitu ya. Gitu ya kayaknya. Gitu kan. Okay. Ya ini satu kehormatan bagi LSM Manahal untuk hadir di sini dengan tanda kutip ya. Teteh tertarik dengan speak up. Iya. Bukan karena background kita. Bukan. Saya nggak melihat Akang juga lagi. Ya. Nggak. Terima kasih. Ya, benar. Artinya. Jangan baper ya. Ya. Artinya podcast ya. The Portal. The Portal. The Portal ini ikut menyuarakan suara rakyat, suara hati rakyat. Nah, jarang loh Teh. Iya. Kebanyakan sekarang podcast ya Kang ya. Iya. Apa tuh artis ya, orang-orang hebat, orang-orang pintar, luar biasa lah. Nah kami tidak berasa di situ sih ya. Cuman kami pede datang ke sini karena wah ini nih partner kita satu frekuensi lah ya, satu frekuensi. Ya kan yang paham nih ya. Kita jangan teriak-teriak sendiri aja, ya kan? Kita kolaborasi ya. Kita kolaborasi. Oh nih ada juga yang peduli nih tentang podcast ya. Tidak hanya kuliner aja yang kita, tidak hanya seremonial aja, ya kan? Nah artinya kita merasa ada temen nih, Teh ya. Siap. Ada temen ya, gitu. Wah. Tak kenal kata saya. Iya, gitu kan. Makanya kan begitu juga kan. Anahal juga apa sih Anahal ini? Ya, kebanyakan nih Teh. Kalau kita speak out atau kita loading ke bawah, bahasa kita landing ya. Itu kalau landing itu udah berbagai tahap gitu. Itu apa yang kita ambil? Apa yang kita harapkan? Itu hanya perubahan. Ya kan? Iya, nggak lebih ya. Ya, tapi apa feedback ke anak aja? Apa coba Teh ngomong? Nah, iya, makanya nanti saya pengen tanya itu gitu loh. Gitu kan? Makanya kalau misalkan datang ke sini kita berpikir juga ini si izin ketum kan? Iya. Oh, ini. Pro kontra tuh. Oke. Ya kan? Oh, debat dulu, debat dulu. Lu lihat dulu coba podcastnya, nanti review kuliner katanya, kita masuk ke kuliner nanti kan. Jadi anak aja mau kuliner nih, masa enggak dari kuliner? Ya kita kan enggak bukan madu, bukan lebah ya, bukan. Lebah, kan madu berarti dong. Apa hasil madu ya? Betul. Makanya kita cari tuh kan, ada tim investigasi kita kan, ada banyak lah program-program kita. Dilihat akhirnya di Portalwi, oke. Lu lihat itu semua, wah ini ada ini, itu orang-orang hebat semua gitu kan. Alhamdulillah. Ya kan. Nah, kita mikir juga nih kan, ngedon juga nih kita dipanggilnya dasarnya apa nih? Ganteng jauh. Oh jadi penolakan kemarin itu alasannya itu. Bukan mikir dulu bukan nolak gitu. Kita mikir juga kan ukur diri nih anak-anak nih. Ganteng jauh, kaya enggak, bodoh iya. Apa dia manggil? Kita nanya kan ke bagian program kita. Lu coba cek dulu gitu kan. Lu cek dulu. Nanti salah ngundang dia. Iya kan? Enggak kan, ini kayak LSM Manahal. Saya lebih pintar, jadi makanya saya undang saya lebih pintar. Jadi sudah melihat nih, oh ini sasaran empuk. Pas dilihat cewek lagi kan, wah bentar nih, nanti kuliner bolu kata saya. Begitu ya? Iya sempat gitu kan, karena bukan apa-apa gitu kan, kebanyakan kan hari ini podcast ini kan orientednya bisnis. Iya benar. Ya. Iya benar. Ya kan. Betul. Bukan ke podcastnya, bukan. Iya. Bukan ke podcastnya. Tapi yang hadir ke podcastnya ini kan oriented bisnis. Panggung. Gua nih dapat panggung nih, gitu kan. Benar. Nah, anak tidak merasa seperti itu, gitu kan. Oh, kita tidak memanfaatkan itu ya. Tidak. Makanya kita aneh-aneh juga gitu kan, kayak adalah salah satu radio juga ya, belum kita ingin gitu. Kang interview di sini gitu. Terus salah ngundang enggak gitu. Ya kan? Enggak. Ini kan kita ada live berita nih katanya gini-gini. Akan kayaknya update semua gitu. Padahal bukan update. Yang kita speak up itu bukan update. Ya. Itu permasalahan yang setahun 2 tahun ke belakang yang kita speak up hari ini. Yang hari ini tidak ada penyelesaian. Tidak hari. Itu tuh berarti bertahun-tahun ya. Tidak ada penyelesaiannya. Saya sampai menanti seperti itu bertahun-tahun. Kayak The Portalwi menunggu Anahal itu kan berminggu-minggu gitu kan. Oh iya. Kita mikir padahal reschedule padahal mikir. Iya mikir gitu kan. Kita ke tim program, lu coba cek lagi gitu kan. Ganteng enggak, kaya enggak, pinter jauh. Takut salah kirim gitu kan. Wah ini salah kirim kan kita. Terus kan polemik juga di dalam. Jangan sampai ada persepsi dari masyarakat kita lagi cari panggung. Nah itu yang kita. Ya hari ini kan kita pas kita lihat gitu kan. Oh ini aman. Dia kayak kita palu gada. Apa yang perlu ada. Kita bahas apa aja harus ada.
Iya dong. Karena saya tadi openingnya baik denger kan, beragam tema. Jadi nggak hanya tema tentang membuat panggung seseorang, tapi juga kita mengkaji masyarakat. Ya, misalnya gini loh, bagian dari mengklarifikasi lewat podcast ini, kita klarifikasi yang salah menjadi benar, yang benar lebih benar lagi. Benar. Karena paradigma di masyarakat, sorry Kang, saya langsung bahas tentang organisasi ini, LSM ini. Paradigma di masyarakat tentang LSM itu, maaf ya, penonton ini banyak nih penontonnya ya, ada berapa orang? Anak banyak fansnya. Iya, jadi anak semua rombongan di sini ya ikutnya luar biasa. Jadi kayak artis. Jadi kayak artis. Teteh artis banget. Nanti kan ada yang komen kan, lu song artis gitu kan. Padahal gua teh artis apa gitu kan, gua ngomong bener lu song artis gitu. Jadi paradigma di masyarakat tentang LSM itu negatif. Sorry ya, ini kita bicara real. Nah, bagaimana akan menyikapi itu ya, tentang paradigma di masyarakat itu? Bagaimana cara akan menyentuh hati masyarakat itu bahwa, hey, gue di sini tuh mau misalnya ngebela lu pade gitu lah. Nah, gimana cara LSM Anahal ini melakukan itu kan? Ya. Seperti apa sih? Kita tidak menutup mata tentang paradigma atau pendapat masyarakat tentang pro kontra ya. Kadang-kadang ormas sama LSM itu dibenci, betul. Tapi dibutuhkan. Iya, kadang. Bukan kadang. Ada apa-apa, gue juga anggota ormas ini. Oh iya benar. Iya. Tapi kalau misalkan ormas masuk, ormas preman. Termasuk pejabatnya juga gitu. Iya. Jadi dua muka ya. Oh iya, kadang-kadang, wah ini apa tuh Bapak Aing ya? Bapak Aing. Wah premanisme ormas, gitu kan. LSM premanisme, gitu kan. Kita mah santai aja teh. Ya, kita mah nggak suka kekerasan, kita mah lembut. Ya kan madu loh teh. Madu. Lembut tapi menusuk. Kali nusuk apa teh bahaya. Nah, artinya gitu. jadi kemana tuh? Jadi kacau tuh. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa pendapat masyarakat itu tentang organisasi itu ya pasti oknum teh. Tidak akan yang menerima gitu kan, pejabat juga yang korupsi oknumnya, bukan instansinya atau institusinya. Nah, apa yang dilakukan sama Anahal untuk menepis bahasa itu? Bahwa LSM tukang meres, LSM tukang ngisianan masyarakat, tukang ngariweuhkeun. Nah, tergantung teh. Ya kan? Kalau kata Bapak Aing kadang bahwa ormas yang dibungkus preman yang dibungkus dengan ormas itu definisinya jauh. Kalau kita jabarkan tidak bisa 2 hari 2 malam, 2 Januari mau beres. Pengejauhan. Iya kan, ya. Sampai Kang Kelai mau beres-beres. Ada timbul perdebatan. Cuman satu yang Anahal yakini gitu. Kenapa kita masih bisa menepis bahasa itu? Bukan kita doang care atau tidak peduli. Tapi hari ini apa yang kita bisa perbuat ke diri kita, ke keluarga kita, atau ke lingkungan kita? Terdekat tuh ya. Iyalah teh. Kita gembor-gembor nih namanya Syah Arif Sekjen Anahal, gembor-gembor keluar, wah bantai itu, wah ini begitu. Ternyata di sekeliling kita terdekat, tidak orang terdekat warga kita tidak tersentuh ya. Nah, makanya ada definisi khusus tentang pergerakan di LSM. Apa itu? Solid. Kalau nggak solid, kita tidak akan seperti ini. Kolektif kolegia adalah mengambil keputusan untuk menuduh seseorang. Kita harus dari awal kita menuduh dan kita harus menuduh. Harus. Misalkan contoh kecil. Hari ini yang sedang rame kita bahas yang hari ini ya, nggak yang lama-lama. Iya, yang hari ini aja. Hari ini. Ini gonjang-ganjing tentang dunia pendidikan. Oke. Ya kan? Anahal mah wanina cenah ka TK wae igra. Anahal mah wanina ka PKBM wae. Ampura teh. Kita dari TK nih. Dari TK, PKBM, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sama universitasnya kita hantam. Ya, kebayang teh kuda teh. Ya kan? Kalau kita tidak bicara aturan, apakah mampu kita untuk menyentuh itu? Awalnya kita menuduh. Setelah kita kumpulkan investigasi dan kita kumpulkan berbagai sumber, ya kan dengan by data itu bahasa ini mah ngampar jenengnya di PKB wae nya gitu kan. Itu ngampar gitu, ngampar gitu kan. Kita tidak bisa menyentuh itu. Ya kan? Kita tidak bisa speak up. Awalnya kita menuduh dan akhirnya kita harus tertuduh, kita harus menuduh mereka. Sorry kan.
koma ya, tertuduh koma dulu. Saya pengen tahu legalitas dari ANHAL sendiri. Oh jelas. Satu organisasi itu poin utama adalah legal. Legal. Diakui oleh negara. Nah itu. Karena selain kita mengontrol swasta, kita juga mengontrol negara. Berarti kita harus ada legalnya. Iya benar. Kita harus, lu tuh siapa, berkedudukan di mana? Kita berjalan tuh langkahnya harus jelas kan gitu. Lu sekernya di mana, terus lu izinnya dari anggotanya siapa? ada berapa sih kira-kira? Kalau di ANHAL ini tetap tidak ada sebutan anggota. Oh, apa tuh? Keluarga. Oke, keluarga. Teteh bisa jadi keluarga besar ANHAL tanpa harus KTA. Apabila teteh ada hak-hak teteh yang mungkin tanda kutip hari ini kayak apa aja lah ya, kesehatan, misalkan BPJS yang dimainkan. Tapi strukturalnya jelas, ada KSB segala macam kayak kan gitu. Itu adalah salah satu syarat pokok organisasi. Ada ketua umum, kan? ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian divisi. ANHAL sendiri skupnya Jabar nasional atau enggak, hanya Sukabumi? kita hanya Sukabumi saja. Oh, Sukabumi saja. Kita bukannya, ada juga yang komplain, Kang, tong Sukabumi wae atuh kota jeung kabupaten nu dikritisi teh cenanya. Oh, jadi hanya di kota? Kenapa? Jadi ANHAL tuh hanya kota yang di ini ya? Enggak. Oh, kota ada kabupaten. Oke. Ya ada yang komen lah kayak kita yang ada yang Kang tong kota wae atuh cenah Jawa Barat kayak gitu. Oh iya. Saya yakin teh banyak alasan yang lebih mampu di Jawa Barat. Yeah. Banyak ormas yang lebih mumpuni lah untuk mengkritisi kayak Jawa Barat. Cuma gaungnya belum ini aja kali atau gimana? Karena kita belum ada PD untuk menyebutkan. Yeah. Salah satu contoh misalkan kan. Sekarang kan lagi Bapak ini ya, bagus-bagusnya gajeleng kaditunya kasusukan. Gajeleng kakulahnya, angkut itu, babat iya gitu kan. Yeah. Itu kan bagus ya. Iya. Dia mengirimkan pesan terhadap kita. Bapak ya. Aing teh gubernur meureun. Nya. Naon sih eueuh, duda eukeur, beunghar eukeur, kasep eukeur, tenar eukeur nya. Nah sia teh Arif pengangguran ge loba cetak cik atuh kos aing. Kita harus malu sebetulnya. Pesan moralnya. Oh iya. Lembaga yang akan menangkap pesan dari Bapak Aing itu seperti itu. Bukan dukung-mendukung nih ya. Iya. Kita objektif nih sebagai kami kontrol sosial LSM dan beliau itu sebagai pejabat yang mungkin dikontrol juga. Kami menangkap dari ANHAL itu seperti itu. Cek KDM ya. Lu nya sama nih. Nya aing teh gubernur meureun. Ya kan? Beunghar eukeur, kasep eukeur, duda eukeur, duit loba, tenar heueuh. Tinggal ngucap jadi. Ari maneh Ari pakrab jadi sekjen ANHAL serba cetak. Sok atuh berbuat ke masyarakat. Iya. Betul. Duit gitu ya. Oh iya, bukan duit. Ada duit. Jadi pakai koma. Duit. Kalau duit bahaya ini kan. Beda persepsi. Nah, kita menangkap dari situ. Oke. Apa yang kita kritisi dari wali kota hari ini? Apa kita yang kritisi dari dari bupati hari ini? Ya kan? Banyak. Sedih nggak? 100 hari kerja, marakna demo-demo di kota. Betul. Ada apa ini? Halo, kayak naon ieu teh kota teh? Hah? Asal bukan. Padahal kita nggak kenal loh. Iya. Nggak? Iya. Jelas dong. Pak Haji Ayep jadi wali kota kita, definisi umumnya orang mana? Kenapa? Ya kan? Wakilnya kita yang kenal artis, tapi beliau orang Tuban. Ya kan? Dari portofolio itu kita, ini harapan besar ini. Ya kan? Ada newcomer datang tanpa ada dosa politik, ada hutang politik, datang. Bereskah kota? Katanya. Ya bukan katanya. Tujuan anak. Iya. Tujuannya sih itu. Iya. Yang diimplementasikan hari ini dengan demo. Dengan riuhna dewan, dengan riuhna ANHAL-nya. Nah, hari ini kita tidak tendensius. Ya kan? Ada yang nanya, ya ANHAL cenah waktu ke wali kota nu kamari ka mana can aya ANHAL mah. Emang berdiri tahun berapa? 2023. Baru dong ya? Baru. Kita tuh bungsu yang lagi lucu-lucunya. Baru mau rondang ya, lagi lucu-lucunya. Oh 2023. Oke. Nah sebentar. 2023 baru dong. Dari orang-orang atau keluarga yang disebut tadi keluarga ya, bukan anggota dan ketua dan sebagainya. Itu terinspirasi dari apa selain yang tadi akan sebutkan itu terinspirasi kok tiba-tiba orang iya. Nah itu kan pasti ada dong latar belakangnya gitu inspirasi selain dari yang tadi akan cerita loh ya. Benar deh.
negara Indonesia juga terciptanya dari ngopi. Iya. Tapi dari bukan obrolan kayak santai. Iya. Tapi jangan kayak Pak Bupati kita ngopi-ngopi jadi bulener kan ya. Gitu kan. Ayo ngopi-ngopi jadi riweuhnya. Ngopi we jalan can leucir oge cenah. Nah, gitu tong kita oge. Ngopi. Ngopi biar semangat. Artinya nah kita juga begitu teh. Waktu itu kami di lembaga lain. Jadi Ana Hal ini adalah kumpulan dari lembaga-lembaga mungkin yang hari ini orang-orangnya tuh peserta. Kita silaturahmi nih Kang, ya kan penonton nih semua nih biar tahu gitu kan. Kita silaturahmi nih. Saya tetap waktu itu sekjen dan ada persekjenan juga yang lain, ada perketuman juga yang lain, ada macam-macam lah, ada panglima kan kalau gitu. Kita juga ada panglima investigasi gitu. Ngobrol lah antar lembaga nih untuk menyikapi keadaan kabupaten. Ngobrol, yang namanya ngopi kan ya, ngerokok gitu teh kan santai. Jadi curhat organisasi nih. Ya kan? Sharing akhirnya. Oh, ke saya misalkan, iya, lu enak jadi sekjen ini katanya gini. Oh iya, ketemu gua rock and roll asik, gitu kan? Masuk semua, gitu. Nah, akhirnya ada kesamaan nih pendapat. Ternyata, oh ini tidak bisa mewakili ini dari organisasi kita, karena serat kepentingan. Ya, kalau bahasa sekarang, bos, gitu. Udah, jempling semua, jangkrik bos. Wah, gitu gue juga sama aja. Cerita nih. Ya. Bagi orang idealis seperti kita, itu bingung, ya kan? Bukan kayak DPR juga Korea, ya gimana ketua umum ada, ada kayak gitu, ya. Kita kolektif kolegial gitu kan. Nggak kayak Korea, tarik ke masyarakat, ketum mundur, mundur, ya kayak gitu, ya. Kan gitu kan, ini DPR yang ngomong kan, ini kita pekerja Korea semua nih, ditelepon ketumnya lu mampus semuanya. Kalau di alasnya enggak, begitu. Cuman dari idealis itu? Dari idealis semua kita idealis nih. Ternyata kita menemukan orang-orang yang satu persepsi dengan pendapat kita. Di satu sisi kita memahami organisasi itu dari mana, ya kan? Dari satu sisi kita tidak bisa menggadaikan aturan yang ada yang kita ketahui. Iya benar. Ya kan? Wah bahaya, kata saya gini. Manakala salah satu organisasi, kata saya, sudah di dalam lingkungan oligarki, apalagi nge-backup, itu sudah bahaya. Akan terkuburnya keadilan dan akan terkuburnya rasa-rasa empati kita terhadap masyarakat. Teteh sekarang di sini di Perum ya. Di perumahan, ya kan? Perum nih perumahan, ya kan? Kalau teteh cash syukur, kalau teteh ngeridit sampai puluhan tahun, saya tanya, teteh kalau ada keluarga yang meninggal, ini kota kan? Kota. Teteh dikubur di mana? Iya. TPU. Iya di tempat pemakaman umum lah. Ya di mana? Taman Baja. Udah ada? Belum. Nah, hal kecil seperti ini, yang dimana notaben sebelum dibangunnya perumahan, itu developer harus menempuh beberapa persyaratan, termasuk menjamin fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk TPU. Kalau di sini ada, katanya ada. Nah, untuk warga sini ya maksudnya ada. Pertanyaannya iya kalau secara personal ya saya lebih memilih di sana keluarga kan gitu. Kalau di sini ada memang ada pasti. Bagi teteh yang mampu, bagi yang enggak, ada enggak sekarang pemerintah kota Sukabumi menjabarkan, hai penghuni Perum yang ada di kota Sukabumi, di sana loh nanti. Karena itu sudah teh. Satu contoh di perumahan aja nih kita bicara ya. Kita geser ke BPJS. Enak tuh buka BPJS? Enak nggak enak? Itu kan suara. Tapi bagi orang BPJS nggak nerima teh. Iya. Itu nerima yang gitu-gitu. Naon buktina? Nges buka buktina? Iya kan. Kita akan selesaikan. Kita akan evaluasi. Hayo evaluasi di tahun kamari. Semua proses gitu. Butuh proses. Nah, kalau misalkan kembali kita ke lembaga, ke LSM, kalau kitanya udah bungkam, kayak barusan teteh, kayak Akang barusan ngomong, siapa yang akan menyampaikan? Sedih tuh kita ngelihat masyarakat kita berbondong-bondong dengan adab,
di atas kami. Tapi lamun misalkan adat itu karena dia tidak tahu dodongkoan datang ke kantor pamarentah, papangijeng lurah ge hese, papangijeng camat ge hese. Dengan punten badai kaeta, dengan garagahnya pejabat-pejabat gitu. Hey, apa kabar? Hey, apa kabar? Hey, hello. Gitu kan? Nah, hari ini kita harus berimbang juga. Apakah kita melihat diri kita bagus enggak? LSM itu bagus enggak? Tidak. Tidak ada baiknya kita. Tapi bagi yang meneteskan air mata, speechless ya, kita udah kalau bicara itu kita udah langsung gak bisa bicara. Ya, itulah suara hati, suara rakyat itu seperti itu. Kalau semua dilakukan dengan rasa ikhlas dan rasa kepedulian, ini kita menangis. Betul. Seperti apa yang kalian rasakan sekarang kan? Lanjut, bisa lanjut? Bisa. Sedih saya. Nah, kita beralih topik nih. Dari tadi kan saya udah itu kan legalitas segala macam. Nah, sekarang program dari ANHAL sendiri, selain dari istilahnya secara keseluruhan kita menyuarakan hati rakyat, suara rakyat ya. Adakah program-program khusus dari ANHAL sendiri yang langsung menyentuh masyarakat? Nggak ada. Nggak ada. Kita berjalan tidak sesuai dengan schedule yang mungkin bagi yang lembaga lain saya nggak tahu ya. Kalau ANHAL nggak sih. Seperti apa? Kalau misalkan ada keluarga kita yang merasa terdolimi, kita gerak. Oke. Sekarang mungkin ribuan ya teh. Kalaunya sekarang orang tua yang sebentar lagi masuk sekolah. Iya benar. Iya. Nah, kembali ke tadi ya, kita berarti dibahas pendidikan. Saya lebih menarik tentang yang tadi saya termasuk wali murid yang notabene anak saya juga banyak. Dan saya pun pernah menjadi korban, korban, tapi sudahlah itu sudah terlewati lah. Tapi kenapa maksudnya gini? Kenapa saya bahas sekarang? Hanya waktu yang bisa menjawab, ya kan? Dan serasa sakit hati saya pada saat itu terjawab berapa tahun kemudian dengan adanya kasus, maaf saya nggak bisa sebutkan, ada kasus yang seperti itu. Akhirnya terblow up gitu loh, akhirnya terungkap juga gitu loh. Mungkin itulah yang bisa mewakili saya. Kembali ke ini. Jadi gini, program dari Kang Deddy, Bapak Aing, ya kan, untuk dunia pendidikan yang terbaru nih, gratiskan DSP, SD, SMP, betul? Ya. Bagaimana tanggapan Akang? Teh, negara ini untuk pendidikan itu hadir. Punten ya, nggak Bapak Aing gitu kan. Sebelum Bapak Aing jadi Kang Deddy ini jadi gubernur, kami sudah menyuarakan sampai turun ke jalan demo kami. Karena ada keluarga kami yang menurut ANHAL itu didolimi. Karena tidak ada korelasinya antara penahanan ijazah dengan tunggakan yang ada. Oke. Kita gerak ya. Akang butuh tisu? Oh enggak. Enggak. Santai aja. Cuma saya terlalu melo jadinya karena kalau bicara suara hati saya juga ikut gimana empati gitu loh. Gimana terus? Jadi banyak orang yang hari ini tidak bisa apa-apa. Oke. Tidak berdaya ya. Oh iya. Jadi juga Teteh kan bilang. Dan hari ini masyarakat tidak hanya bisa memviralkan aja. Mereka terlalu enak teh. Kalau hanya dipiralkan, tanpa ada punishment yang jelas. Betul. Ya. Kembali ke program Bapak Aing KDM itu diikuti dengan keputusan MK ya. Nah kaget ya kita mah dari dulu juga dari Permendikbudnya. Itu memang jadi bukan harapan, mimpi Akang mungkin usaha Akang ya. Oh iya, itu adalah amunisi dan vitamin bagi ANHAL kan untuk ngagedor bebeakan ayeuna. Iya. Nya arek nalasan di naon Permendikbud Pergub naon diputar-putar tanya. Itu sudah lock ya? Sudah. Oh iya, MK udah memutuskan. Okay. Dan itu sebetulnya dari dulu teh. Iya. Ya kan? Kenapa bisa? Nah, kenapa saya sedih teh? Tidak banyak teh yang menyuarakan kayak kita. Dan di saat kita menyuarakan itu, kita disebut pengaririwul. Sekarang ini gitu ya. Program misalkan
KDM waktu memerintahkan bikeun eta ijazah semua. Kita sempat mengingat hal itu gitu kan. Katanya bisa cek ke KCD wilayah 5 ya. Waktu zaman Bu Nonong ya, zaman Bu Palima lah sekarang. Kita mencoba untuk membantu keluarga kita. Yang dimana di SMK Gunung Guru ya. Itu sebelum Bapak Aing jadi gubernur kan. Ya kan, prestasi bukan kan? Bukan. Itu bukan prestasi kami. Tapi kami memberitahu kepada kepala sekolah bahwa tidak ada hubungannya Anda menahan ijazah dengan tunggakan yang ada. Karena di SMA, di SMK itu ada BOSP bos namanya, yang ada reguler, ada bos, itu banyak. Ada hibah. Nah, yang kita bikin sedih, ya komite pipiluan bari teu ngarti. Iya kan, apa-apa komite. Dan ternyata perjuangan kita waktu itu dan agak sedikit terbayang perdebatan sampai kita dari Polres datang, dari Polsek kita datang ya, untuk menghadiri kita bahwa apa sih yang dituntut sama anak, kasihkan ijazah yang ditahan. Iya, karena tidak korelasinya dengan tunggakan-tunggakan itu. Dan alhamdulillah waktu itu kepala sekolahnya memahami dengan aturan. Ya, bukan karena takut, bukan. Ada, kita nggak intervensi sih. Kita bicara aturan. Kalau misalkan dia takut, dia takut karena aturan dong, karena dia udah menyalahi aturan kan gitu. Bukan takut karena ada premannya itu kan. Bukan, maksudnya enggak, bukan ke situ. Maksudnya takut karena memang dia udah tahu aturan tapi dia langgar. Nah, akhirnya pada saat Akang hadir dia menyadari kan gitu, mungkin ya. Kita juga perlu apresiasi waktu itu ya. Ya kita kalau apresiasi ya Kang ya. Siapa Gunung Guru waktu itu langsung mengumumkan kepada seluruh alma mater dari angkatan, silahkan ambil dengan orang tuanya. Luar biasa. Ya. Berarti itu pencapaian terbesar anak hal dong, bisa salah satu. Ya, bisa seperti itu ya, bisa istilahnya apa ya? Ada story about anak hal, ya kan pencapaian tertinggi. Apakah kami tahu di SMK Gunung Guru? Ada. Kita nggak tahu siapa. Ya. Ada satu siswa pun kami yang cuman ke saudara-saudara kami ya, silakan bagi yang pernah sekolah di SMK Gunung Guru ambil. Ya. Jadi itu ngebuka loh, sekolahnya ngumumin. Langsung ngumumin dari kalau nggak salah ya dari Polres juga ngumumin. Polres juga ngedukung, bagus itu. Kerja Polres itu bagus. Nah begini. Polres Kota ya? Polres Kota waktu itu. Terus Polsek juga hadir. Terus ngebuka lah semuanya. Bagi kita bukan prestasi, cuman nggak, tapi kepuasan batin dong. Alhamdulillah loh, ternyata kepala sekolahnya ngerti gitu kan. Ya. Kan kalau diibaratkan begini teh hari ini. Hadirnya anak hal itu cuman sedikit kadang-kadang berbeda ya. Kita ibaratkan secara simpel aja. Kita ibaratkan. Kita muslim nih Kang ya. Kata saya tuh, lu tadi sholat apa? 3 rakaat. Gua sholat asar. Oh bukan sholat asar kalau 3 rakaat. Berarti sholat maghrib. Antara asar dan maghrib itu tika bang berong tak bisa jadi. Tergantung bagaimana kita. Iya kan. Anu 3 rakaatna sholat pikir dia sholat asar ya merasa bener asar. Kayak komite dan sekolah itu kayak begitu. Betul. Ya kan. Punten ini mah sudah kesepakatan komite, sudah dikumpulkan sama orang tua siswa bahwa kas ini adalah kesepakatan, bahwa ini adalah sumbangan. Saya mau nanya, definisi sumbangan sama pungutan apa? Beda tipis. Tapi gini loh, Kang, boleh speak up ya? Share. Boleh saya bicara. Ya, saya sedih. Jadi kan diwakili. Jadi Teteh sekarang jadi anak. Saya jadi apa tuh? Announcernya. Ya, silakan. Saya juga tadi berdera air mata. Saya ingin meluruskan ya. Jadi komite dengan sekolah dengan wali murid itu kan segitiga begini ya ibaratnya ya kan. Nah, yang saya tahu, saya kan malah anak saya kan dari yang usia sekarang 24, berarti kan pengalaman saya udah banyak dong, udah keluar masuk SD, SMP, SMA. Jadi pengalaman saya gini, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan komitenya, karena dari pihak sekolah tupoksi dari komite itu tidak ada sosialisasi apa itu komite itu apa pekerja apa tupoksi dari komite itu apa, itu nggak ada pemahaman sampai di situ. Akhirnya apa, wali murid itu gagal paham, padahal
tupoksi dari komite ini adalah bagaimana caranya mencari sponsor istilah supaya si sekolah ini yang aslinya begini jadi begonoh gitu. Dan tidak membebankan pihak wali murid. Itu sebenarnya tugas dari komite itu gitu. Tapi semua gagal paham. Kalau saya pengalaman saya nih pribadi, karena saya juga ada beberapa menjadi bagian dari komite ya. Jadi kadang bukan berarti kita menjadi apa namanya ya kalau itu kasarnya pihak sekolah gitu loh, ngerti nggak? Ya, jadi komite itu seolah-olah sekolah itu seolah berada di belakang komite gitu. Itu yang terjadi sekarang kan. Makanya kenapa kalau saya sih menghimbau ya, mungkin sedikit ya kayaknya kita nyambung dengan dunia pendidikan sekarang. Biar istilahnya gini, kita luruskan di sini bahwa pada saat nanti siapapun nanti yang mau masukkan anaknya ya dan kita starting menjadi murid itu harus pintar. Kita jadi orang tua murid itu harus pintar, harus jeli melihat. Apalagi kita misalnya ditunjuk sebagai bagian dari komite. Harus tahu dulu fungsi komitenya gitu loh. Jadi nggak akan ada nih kejadian kayak gini kan, kayak kemarin ke belakang gitu loh. Jadi seolah sekolah berada di balik komite dan komite yang dimajukan ini mundur pada saat ada. Ini kan seperti itu sekarang terjadi kan. Nah, jadi itu sih saya sih lebih ke pengen nyolek dikit gitu loh bahwa ini loh sebenarnya gitu yang salah, gagal paham lah ibaratnya. Saya pengen sih kalau ada pun nanti dari dinas pendidikan sosialisasikan itu ya kan, bener nggak sih, perlu loh itu kan mungkin dari ASN sendiri bisa tuh ada kan program untuk langsung keep in touch. Bener nggak, supaya tidak ada kesalahpahaman nanti dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Bagaimana tugasnya wali murid, bagaimana tugasnya komite, bagaimana tugasnya seorang dari pihak sekolah kan gitu. Itu kan sebenarnya. Nah, jadi makanya kepala dinas tuh dengerin kota kabupaten. Iya, saya suara gitu ini ya. Suara masyarakat tuh. Ya. Gitu. Jadi anak hal ya batur ya nama. Tandanya cirian ya. Ya gitu kan ya. Ini kan kita kritik membangun loh Kang, bukan untuk mendiskreditkan seseorang atau dinas atau kop, apalagi tidak. Tapi lebih kepada kita membuka mata dikit deh gitu untuk ibu-ibu murid atau siapapun nanti yang orang tua yang akan memasukkan anaknya, terus lebih jeli itu aja kalau saya sih gitu. Kembali ke apa? Saya jadi saya adrenalin saya naik Kang kalau bicara gitu. Iya. Nanti kalau tepuk tangan dong untuk saya. Ya Allah, saya haus dengan tepuk tangan. Jadi kalau nanti kita demo-demo, orasinya kita aja. Karena orasi itu kan sesuai dengan jiwa, ya kan? Iya, harus kita bukan yang sebagai data. Kita harus yang testing. Gitu. Jadi adrenalinnya naik, keluar-keluarnya. Kita undang kalau misalkan bentar lagi kita mau ada kegiatan demo, kita undang. Ya kan, daripada yang jelas ya mending kena jelas ibu-ibu gitu kan ya. Lamun nganter sekolah anak lo tong jeung aneh. Nah gitu ya. Ieu mah anak masa sekolah mah hendarang dan jeung gitu kan. Ibu-ibu TK ya, waduh cetak-cetaknya tasmak kieu aduh luar biasa gitu. Kita sikapi teh ini. Ini suara masyarakat yang sangat luar biasa hari ini. Kenapa Ana Hal suka berkaca kalau misalkan berbicara tentang ini? Karena kenapa? Ribuan masyarakat yang tidak bisa mengungkapkan dengan keterbatasan, dengan tekanan-tekanan psikologisnya. Makanya kami waktu kemarin hearing teh kami meluapkan emosi itu karena kami merasakan sebagai orang tua. Nah, kembali ke komite dan ke sekolah, ini adalah satu perangkat yang tidak bisa dipisahkan. Iya benar. Karena ada aturan dari Permendikbud itu sendiri. Betul. Dan itu ada aturan mainnya. Nah, tapi hari ini komitenya yang nggak paham. Ya kan? Kalau misalkan ada urusan uang, itu urusan uang, Pak. Ya. Pernah teteh ngadenge tidak urusan uang pakai komite. Semua pasti dengan tangan kanannya sambung lidahnya dengan komite ini menjadikan alat. Benar. Karena saya akan ngadenge gitu. Oh, ini mah nggak tahu saya menerima dana hibah 205 juta misalkannya untuk RKB atau rehab. Ini mah ada urusan komite, tidak. Ya. Jadi kalau urusan dengan uang wali siswa, jadi komite ini ibaratnya kayak berburu di kebun binatang. Ya, hayang monyet tinggal newak, hayang cau tinggal nyokot. Nah, binatangnya kita. Orang tua siswa, wali murid. Nah, sebetulnya kalau memahami ini, komite itu adalah dewannya yang seharus secara tupoksinya dengan notaben itu adalah wakil dari kita untuk menyuarakan. Iya.
Harusnya pro ke kita, wali murid, harusnya. Dan hari ini kalau misalkan ada pihak sekolah, kami tidak pernah memaksa, kami tidak pernah memprogramkan itu mah sumbangan. Ya, ada definisi dari Permendikbud antara perbedaan sumbangan dengan pungli. Itu beda tipis deh. Sekarang jawab aja sama saudara-saudara yang melihat podcast ini ya. Ya, penonton The Portal. Portal. Kalau misalkan hari ini dibungkus dengan infak, uang kerohiman, sumbangan, ya itu tinggal nanya apa ini kategorinya definisi sumbangan atau pungli. Sekarang misalkan kita simpel aja, ya kan? Teteh jalan, ya ke pasar nih, ada yang suka minta-minta tuh apa? Pengemis. Pengemis. Teteh ikhlas nyumbang kan? Enggak, saya enggak pernah. Misalkan. Oke. Teteh nyumbang nih 2.000. Ya. Contoh kecilnya ini. Sumbangan nih, definisi sumbangan ya. Ya, oke. Kita ngasih nih ke pengemis 2.000. Harus nggak pengemis itu pakai materai? Ya, udah ada kelompok amal. Ya. Kenapa tuh di sekolahan selalu ada kesepakatan dan materai? Berarti definisinya sumbangan itu tidak ditentukan nilainya dan tidak ditentukan waktunya. Kalau pungli definisi itu ditentukan nilai uangnya dan ditentukan nominal uangnya dan waktunya. Anak-anak besok mau semesteran. Iya. Kalau tidak membayar masuk. DSP harus masuk berapa Aduh, aja. kalau saya ingat itu jadi suka. Nah, teteh giliran nangis sekarang. Kalau saya udah gak bisa nangis. Oh, gak bisa, udah kering. Ya, enggak, bukan. Saya ingin lebih gitu, saya lebih bersuara malah gitu. Ya. Jadi jangan sampai seperti Akang tadi Kang yang akan ceritakan. Kalau seandainya kita di posisi kita nih yang jadi korban, it's okay, gue bisa mampu menghadapi. Tapi kalau tiba-tiba ayo di ujung genteng sekolah di kota, coba bari nikel misalnya naik umum terus datang ke sana, anak tidak bisa ujian. Hey, di mana nurani Anda? Di ujung gentengna leuwihkeun dimakai ke kota kan ujung genteng aya sekolahan. Jadi kan budak oge tong hayang di sekolah favorit entong gitu. Ini kan kita enggak ngedramatis, kan berandai-andai Kang. Jadi sakingku gitu loh. Saya iya. Kalau saya melihat emosional gitu. Secara langsung gitu loh. Ada di bawah saya, ya Allah gitu kan. Saya coba waktu itu ya, saya coba aduh. Benar. Gitu kan. Jadi betul deh. Jadi kebanyakan sekolah ini hari ini yang kita pahami adalah sedikitnya kepedulian tentang sosial. Iya. Jadi orientasinya bisnis sekali. Kami pernah ucapkan di depan Komisi 3 dan di depan distrik kota ya kemarin. Anda sebagai guru ini tidak akan terima ini, ya. Tidak mau disebut dinas pendidikan itu bobrok, nggak mau. Ya kan. Makanya kami sampaikan bahwa coba dinas pendidikan sistemnya diperketat. Jangan rusak psikologis anak saya di sekolah. Sekarang bagi yang nonton podcast, guru pasti komplain kan. Ajarkeun aku maneh ceng. Ya, entong di sekolahan. Hei, entong jadi guru maneh oge cicing pas aing. Betul nggak? Iya. Kan ada yang ngomong gitu ya. Dan pemarginalan siswa itu ada loh teh, nyata. Eleh tadi dinas pendidikan kota tuh saya. Kan kami berbicara gitu kan? Eleh, karena kami merasakan saudara-saudara kami termasuk anak saya. Anak-anak, contoh perusakan psikologis terhadap anak kita menjadi manja dan jumawa anak kita di sekolah. Anak-anak, besok pakai baju batik ya, yang lengkap. Anak saya belum kebeli teh batiknya. Pulang nggak? Pulang. Sekali ngomong, Babah besok beli baju batik. Iya deh, nanti kita beli. Belum beres batik, anak-anak besok pakai baju nyunda ya. Ini batik belum kelar nih teh. Di saat 1 minggu itu tidak terlampaui, datanglah anak. Bapak bikin malu teh. Rusaklah psikologis anak kita dengan hal yang tidak penting di dunia pendidikan seperti itu. Geram saya kalau dengar ini.
Dan notaben dugaannya, nu bisnis ada lain tukang bordil, lain tukang naon, guru nake nih. Ayo kita buktikan. Bade, arkasna buka. Hah? Oke. Ayo dina arkas eta. Jadi kalau ada misalkan punten ya, saya hadir di podcast portal ini karena guru. Tapi guru nu mana heula da benar sama guru sana tidak benar teh lagi. Pernah tuh kita ngalaman dengan indahnya belajar kita tanpa beban pikir bahwa oh teteh mah anak jenderal, oh si akang mah anak bupati, oh si ieu mah anak tengah ada teh jumawan anak orang karena dia keluar background. Ya kan? Matakan cek bapak aing satuju saya ngomong, ku aing di portalan tas sekolah sing luhur ditambahan biayana, entong ibu-ibu geus sekolah. Nya datang marake mobil halus gelo sugan aing untung teu boga mobil. Sedih teh bagi anak saya nu leumpang. Iya. Minder teh ningali anak teh nu make Mercy, make mobil halus, make seragam, kacamata segede hihit. Nya sok kesel aing. Ini kacamata segede. Itu kan tekniknya. Emosional. Gitu kan? Iya benar. Sok kami tunjukkan kemarin. Sok DSD, CBM, di TK sok silakan. Makanya kami paham dari 7.15 sampai misalkan kelas 1 11.15 atau sampai jam 3 itu urusan sekolah. Setelah itu teh ayeuna lamun arek ngabaran pulang ya itu mending muter-muter eta. Aya 4 grup 5 grup eta. Negara hadir teh. Kalau itu THL gurunya itu disiapkan dana bosnya dari sekolah. Kalau P3K itu Pemdanya sudah menyiapkan gajinya. Sudah melihat dari bos fasilitas semuanya. Ya, yang katanya notaben bos temahimah. Sok atuh gararawe. Ya, jangan ada inisiasi anu berpikir bahwa oh ini mah anak teh pi ya. Duku. Oh, ini mah anak si Arif. Siapa sok ngareriweuh, tapkeun we. Sedangkan dia lupa bahwa dia terikat dengan aturan yang ada. Matakan kami pernah berdebat ya. Di salah satu saya datang gitu kan. Audi ya. Akang lamun teu percaya ka guru, entong disakolahkeun budakna. Geus we didik ku akang itu perguru mah. Saya akan menjawab, lamun bapak arah jadi guru geus tong jadi guru. Jadi pengusaha atau jadi LSM kok saya. Jadi LSM mah ngomong teka hati laporkeun. Ya. Gitu kan. Kang, sedikit ya saya potong ya. Luapan emosi akang yang begitu menggebu-gebu kita masih besar kan ngegedut gitu ya coba sudah ada ya. Karena saya yakin pasti ada yang melatar belakangnya itu. Nah, kita tidak hanya secara pribadi akang, kita juga nggak bisa hanya melemparkan luapan emosi tanpa solusi, betul? Apa sudah akang lakukan setelah akang berada di Anahal ini ya, bagian dari keluarga Anahal ini? Setelah akan mengalami kejadian demi kejadian, ya kan, dan lain sebagainya. Apa sih solusi dari Anahal sendiri untuk hal-hal yang sudah akan sampaikan itu? Kalau solusi bukan dari kami. Solusi itu dari beliau-beliau yang pemangku jabatan. Oke, minimal akan mentouch atau akan apa ya? Bukan mengoreksi, kalau mengoreksi dan kalau itu ada mau dikoreksi. Ya. Lebih ke apa sih? Ya, istilahnya pendekatan dari LSM sendiri ya untuk orang-orang beliau yang di atas itu seperti apa sih? Saya pengen tahu gitu loh cara akan apa memberikan solusi terhadap beliau ini seperti apa gitu. Gini deh. Kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, di situ ada dinas lingkungan hidup. Oke. Kita kasih contoh face to face saja. Kita pernah mengingatkan tentang adanya pungut. Kami kata mengingatkan kepada pemangku jabatan. Saya suka sedih juga. Waktu udah lama ya Kang ya kita ya menyuarakan itu sampai ke hari ini 4 orang menjadi tersangka ya sama kejaksaan. Hal itu kabupaten ya. Gitu. Jadi gini, kami pernah mengasih tahu dan menyuarakan tentang adanya ke mereka ini. Ke mereka. Oke. Waktu itu ini kan udah berbagai ganti nih Kang pejabat-pejabatnya. Kan pejabat ini ada yang responsif, ada ya, ada yang merasa gua mah
punya ormas, kita mau dekat dengan polisi, atau dengan APH, atau dengan berbagai lah. Kita dengan berbagai lapisan kayak kue legit lah. Lapis legit, kita manjat. Nah, kalau itu emang responsif, kita tidak sampai ke pelaporan. Karena dia langsung merubah sistemnya dan menunjuk. Kita tuh menunjuk loh kan. Kang, entah ngomong wae buktikan ke saya, ame saya bisa mengevaluasi. Kita kasih teh buktinya. Dan ternyata di evaluasi. Bagus ini. Tidak ada pungli. Waktu itu punglinya serem teh. Berarti tukang sapu yang di jalan. Ya kan? Itu gajinya harian teh. Berapa? Cuman 70.000. Sehari. Jam berapa jam kerja? Dari subuh sampai jam berapa lah? Mulai bangun dari mulai lah. Serius? Ya itu. Ya gitu yang sapu-sapu kan. Nah waktu itu kami pernah menggedor itu juga. Saya waktu itu sekarang sudah menjadi sekdes ya orangnya gitu. Saya bilang ke kabinnya, kayak beginilah ya. Saya suka sedih gitu. Pak, kurang jadi kabin. Tunjangan bapak, mobil bapak, gaji bapak, tukin bapak. Kira aku pak, anu tukang sapu ku bapak masih dipotong eta gajinya. Hah? Serius? Dipotong. Ya. Dari gitu udah dipotong lagi? Diakalin sama korwilnya. Apa yang menjadi kabin? Ini bicara ada data kan? Oh serius? Oke. Orangnya kalau nonton pasti senang. Terus? Ya. Itu kaget sekaget-kagetnya. Masya Allah kan yang benar. Bukakan datanya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu ini seperti ini. Itu semua ngereaksi. Jadi yang akan pas sounding itu dia tuh nggak tahu, bukan pelakunya, bukan? Dia sampai kayak tadi berkaca-kaca. Mungkin dia sampai 2 hari ya. Saya nggak makan kan, ini omongan akan. Saya bukan masalah gaji saya cukup apa tidak, cuma hari ini. Dan apresiasi beliau itu kan berterima kasih ke kita. Iya benar. Bukan yang jelas bukan kadis ini. Iya. Yang sekarang ini, kadis lama ini. Bukan kabit yang sekarang. Kalau kabit yang sekarang kan golf, tenis gitu. Ya kan? Ini kota ya, bicara kota ya? Kabupaten. Kabupaten. Ya kan. Ya kota juga sama kan, sampah di mana-mana. Kemarin kan kita viralkan juga tuh yang di Warudoyong kan, sampai Pak Wali Kota ke sana nggak tahu ya. Dari Wali Kota mah taruh TikTokan kan. Ya, tapi kan dibersihin ya. Iya. Manfaat ya. Apakah kami terkenal tidak? Ya, Pak Camatna, Bulurana, RW-na, Pak Kabitna. Kalau selama itu diperbaiki kita senang-senang aja. Nah, yang kami suarakan itu adalah suara yang terpotong dengan tidak keberanian dan keterbatasan dari SDM-nya. Jadi entong ngawawau pejabat arek ngasejahterakeun masyarakat bari teu ngarti. Kan bingung. Bentar kan, saya mau nanya. Ada goal nggak dari LSM Manahal ini? Untuk Misalkan goal itu kita menyikapi tentang sampah. Goalnya tuh harus jadi misalkan pembangkit listrik tenaga sampah atau apa gitu. Ini. Jadi kalau misalkan kayak program itu sama dengan proyek, kita nggak ngerti. Iya. Cuman yang kita kasih pesan hari ini loh tugas lu. Hai dinas. Ini loh kewajiban lu. Hai dinas. Nah, jadi goalnya kita di sini, di mana bertugasnya dia lalai, kita tegur, jadi sampah teh bararesi. Kan di LH itu pasti kendalanya adalah armada. Iya benar, nggak ada lagi ya. Akan main sekarang ke Masjid Agung yang kita banggakan, akan lihat sampahnya di depan. Hah? Masjid loh. Benar. Masalahnya gini, kalau misalkan kita bicara sampah, kan ada kontinuitas dari misalkan dari TPU, kemudian TPS sampai dengan pembuangan sampah terakhir gitu kan. Nah, pembuangan sampah terakhir seperti apa? Ini kan kita bicaranya sebuah aturan dari sebuah negara. Di mana kalau kita membuang sampah, kasarnya kan ke TPS, ke tempat pembuangan akhir. Tapi TPS sendiri
tidak punya solusi tuh. Semua se-Indonesia. Dan bukan Pak Wali Kota, Pak Bupati. Ya, entong bisa micenan hukum tanpa solusi. Dan ini adalah tugas pemerintah kan. Yang harusnya dia membuat program sampah ini bermanfaat. Nah, artinya permasalahan dari sampah ini adalah tanda kutip program yang tidak jelas. Apa sok? Ya, maksudnya kan gini, dari sisi pemerintah, mereka kan punya kajian, mereka tiap tahun kajian, mereka, iya, kajian yang solusi akhirnya tidak pernah terwujud. Jadi gini, ini saran saya ya, kenapa LSM Manahal ini tidak menggiring sampai dengan goal gitu. Oh ya, kan pemerintah itu ada berbagai jenjang program, ya kan. Hari ini kalau misalkan kita berbicara goal memaksakan dengan supaya rapi bersih dengan alat yang ada atau misalkan seperti apa, kita tempat pembuangan akhir. Satu aja pertanyaan. Kota di mana mincin sampahnya? Ya terang lah. Nah, iya benar. Ya kan? Telat-telat wae. Nah, ini kan itu sebetulnya perumusan ini harus transparan. Nah, kenapa Anahal misalkan hari ini menyuarakan tentang itu? Awalnya dari hal kecil dulu kan. Ya kan? Dari hal kecil dulu nih kita lihat dan sekitarnya sampah. Ini pasti LH kota ini. LH itu dibagi korwil-korwil. Kalau kita gedor, kan armadana terbatas. Kita gedor Pemdana, duitnya jangan meuli terusna. Tapi hari mobil pejabatnya kan, deh kan. Keren. Nah, bensin di bensin, mobil di mobil. Nah, itu yang membuat kami meledak gitu. Ya, makanya pesan KDM itu aing teh maka kue keur ngagujubar kasusukan mana geuningannya. Itu kan Pelabuhan Ratu. Itu kan pro kontra. Ada gubernur gorong-gorong cenah nama sarua jeung baheula kan Jokowinya. Itu kan yang kontra. Yang tidak merasa puas dengan prestasi orang. Kalau kita Anahal melihat pesannya. Pesan moral yang sangat dalam. Iya kan? Mantap kan ada keluar kan anu jelema balangsak mah tong ngabaca ta. Ya, itu pesan moral, bukan menghina bagi saya. Ya kan, kita nih sebagai swadaya masyarakat ya, lembaga gitu kan, yang kita berkumpul, yang kita sharing begini gitu kan, yang kita baca aturan, oh ini aturan udah siap loh sebetulnya. Oh ini uang diturunkan sebelum diturunkan tuh uang aturannya sudah siap loh ini. Nah, kita itu bukan memburu ya Kang ya, kita menganalisa itu tuh sulit. Karena kita ya kadang-kadang ya ada juga kan kayak tadi ini semua banyak kan sih ancaman-ancaman. Ancaman mas makanan sehari-hari ya kan tandaan poin banget sih ya modar sih itu banyak. Ya. Bagaimana menyikapinya? Ya terus aja. Maksudnya kita tanggapi apa gitu? Ya. Abaikan aja. Ya bukan diabaikan. Ya kita juga udah jelema teh sieun saya kadang-kadang nyumput sarua we. Saya diancam-ancam teh dipaehan we. Tapi tadi sebentar saya tadi menyimpulkan pernyataan atau pertanyaan dari itu tuh intinya mungkin apakah hal ini sudah berkolaborasi dengan pemerintah gitu kan dalam hal mungkin itu tadilah ya istilahnya yang ketidakpuasan ya mungkin di masyarakat gitu kan. Apakah sudah ada kolaborasi dengan pemerintah bahwa ayolah saya bisa menjadi bagian dari, nah ada nggak sih seperti itu dari Anahal? Kalau di kita nggak ada di ADRT-nya untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Oke. Kenapa? Manakala seorang LSM sudah berkolaborasi dengan pemerintah, maka akan terkuburlah semua kepentingan yang ada. Setuju, sebenarnya itu pancingan buat saya. Jadi seidealis apa sih Anahal gitu kan nggak sih? Tapi di gorengan duit mah deh.
Saya goreng. Ya dengdek kan lieur gitu kan ya. Antara cokot jeung entong gitu kan ya. Kan kudu dengdek heula aja. Iya dengdek heula, tapi kan namun set ingat entong. Gitu kan bahaya. Artinya kami hari ini masih berkomitmen dari kepengurusan yang ada. Kami masih berkomitmen bahwa untuk orang sadar menyuarakan. Karena yang kita suarakan itu yang teralami sama kita. Iya. Pengalaman kita bukan atas katanya gitu kan. Kami tuh kalau misalnya hari ini kalau berbicara sekolahan gitu kan ya, baik swasta, baik negeri, baik Kemenag gitu kan. Ya kan? Kayak kemarin tuh kita rame-rame kan di SMK Tigaman ya. Kita tuh sulit menyerangkan kepada masyarakat Suradesana bahwa sama tetong gitu. Wah, riweuh gitunya tadi teh apa beulit antara sholat asar 3 rakaat jeung 4 rakaat gitu. Anu liurna ya nya anu sholat ge liur gitu nya. Karena dia ada kepentingan dengan 4 rakaat bahwa dia menyatakan bahwa sholat maghrib mah 4 rakaat. Terus kita mau apa? Pemahaman jadinya. Bukan pemahaman, ansihna laporkeun. Bahwa ieu teh cek jaksa teh ieu mah meureun sholat maghrib sia teh 3 rakaat. Salah ka dieu nya. Nitip bae di ditu. Harus bertanggung jawab lah. Oke. Sekarang kan yang lagi trending ini kenakalan anak-anak remaja ya. Kita sudahi bahas yang itu. Kita pindah ke bahasan lain. Saya pengen mendengar tanggapan Akang tentang anak-anak yang nakal dimasukin ke barak militer. Itu seperti apa sih tanggapan Akang dari kacamata Akang sebagai secara pribadi mungkin orang tua dan secara ininya dari organisasi mungkin dari LSM dari anak-anak seperti apa tanggapan? Kalau tanggapan dari LSM, manakala gubernur kita mengeluarkan program itu adalah pesan universal yang kita harus Kenapa anak-anak kita yang bangor, yang bandel di barak itu bukti ketidakmampuan sekolah tersebut. Kalau jeli ya melihat itu ya. Oh iya harus universal, bukan wah iya budak aing dipakai meritat. Sebetulnya pas Ibra itu semi militer, baris berbaris itu dipapanaskan di lapangan. Ya. Physically ya. Fisik apa? Oh iya, waktu saya jadi Paskibraka tahun 94 itu 94. Aku 94 loh. Oh iya. Sahat. Ih. Kabupaten apa kota? Kota dong. Oh, saya kabupaten. Kabupaten. Oh, 94 sama sih kita. Iya, itu saja. Jadi kita sama-sama mengalami ya. Oh iya. Jadi tahu bagaimana ya kan disiplinnya, makan aja harus nggak boleh begini, harus begini. Ya kan segala macam. Makanya saya nggak kaget, cuma sebetulnya gini lah, Teh ya Kang ya. Di saat KDM ini menggulirkan satu program, bagi anak-anak itu melihat universalnya. Ya kan? Ini ketidakmampuan sekolah yang dimana wah itu kudu dikerasan yuk. Dan yang lebih malunya sebagai orang tua, kita harus lebih malu juga. Kita bisa ngedidik anak kita. Betul. Tapi kan harus simbiosis mutualisme antara sekolah sama orang wali siswa juga. Jangan aina mentang-mentang pejabat dikontrol kepala sekolah, dikontrol guru, geus kelar tas. Ya kan, pas arek PPDW rariweuh. Nah, jadi hari ini kalau misalkan tadi bicara setuju atau tidak setuju ya, tergantung kebutuhannya. Ya kan? Misalkan hari ini dikirim ke barak gitu kan, banyak kan mungkin yang komplain, mungkin nggak ridho lah ya, dasarua ke barak jeung ke pasantren ge sarua. Nah seharusnya kita sebagai orang tua harus malu. Berarti gubernur ini menyediakan satu program yang mana sekolah teu bisa, bapak teu bisa, ku aing sokot ya. Itu bentuk tanggung jawab seorang leadership, bukan ketua. Ketua mah gampang Kang. Kita nih zaman Paskibraka ya. Ya kurang. Nah, bubar barisan bubar, ya kan? Tak kumaha, komandan, ketua, komando. Tapi seorang leader, ya kan? Kita harus menata semuanya dari A sampai Z, dari hulu sampai ke hilir. Nah, hari ini tanyakan ku teteh, wali kota hari ini, bupati hari ini, dia sebagai ketua apa dia sebagai leadership yang bisa menata semuanya? Entong gembor-gembor menata kebaikan, kakader dia mau loba. Ya. Oke, nyambung gitu. Nih ya, nyambung. Pertanyaan enggak terakhir ya. Terakhir ayo, saya ngopi dulu. Enggak sih. Nah, pertanyaan saya nih ya, saya ingin melihat
dari kacamata Akang tentang yang tadi nih yang baru saja Akang ngomong. Terus 100 hari belum sih kita? Sudah Bupati. Nah, 100 hari. apa tanggapan Akang terkait dari 100 hari kerja? Sebenarnya 100 hari kerja itu acuan atau bagaimana sih? Saya nggak paham. Gini teh, 100 hari itu digembor-gemborkan di program presiden biasa. Oke. Yang kami tangkap dari kinerja 100 hari itu, jadi sebelum duduk itu sudah tahu tuh apa yang harus kita kerjakan. Planningnya. Oh iya, ya. Jadi bukan acuan sebetulnya. Untuk 100 hari kerja misalkan baik kabupaten, baik kota, kami sedih. Gitu ya. Sedih. Sedihnya? Di kota, wali kota dilaporkan sama mahasiswa. Hari tadi di demo sama mahasiswa. Mahasiswa adik-adik kita teriak dengan waktuna aina ngabalikeun modal. Dewan rariweuh dengan wakaf. Jadi apa tuh program yang hari ini kita bisa terima? Dari 100 hari ini. Ya, berseliweran. Kalau kita sih masyarakat ya hiburan Pak Wali punten. Kalau TikTok mah ya. Tapi bukan dijieun atau dibikin, itu seremonial. Jadi pencitraan. Kami speak up kemarin untuk puas-puas juga itu diintervensi. Sedih tuh kita. Tarif ya, datang ke sini mikir dulu teh, lah bisa salah ngundang. Ya, bisa jadi review bolu. oh iya. Ya, kenapa kan kita pikir mampu tuh pertanyaan-pertanyaannya. Tapi apa yang kita rasakan, apa yang suka data saya insya Allah kan sedih hari ini. Ada nggak berbagai masalah ini selesai? Sedangkan perangkat dari Pemda itu banyak, ayah kadis, ayah kabid, ayah kasih, ayah camat, ayah lurah. Berarti belum bersinergi doang gitu. Pertanyaannya bukan ada bisa ayah program Chan. Oke. Kan pertanyaannya gitu. Coba Akang tanya, sudah ada program? Kalau program banyak atau lima cakap jadi kontroversial. Iya benar. Sekarang percepatan pembangunan. Jadi gini merenya. Jadi orang di dia nya ngomongnya. Ya gak apa-apa. Kebetulan diundang sih Bu. Iya dong. Kita Jadi gini, harus bicara apa mahasiswa adanya. melaporkan wali kota hari ini ke Irjen Departemen Dalam Negeri. Itu masalah administrasi tentang tim percepatan pembangunan. Kalau dulu mah kayak staf ahli, tenaga ahli. Oke. Nah, itu dilaporkan kan ku mahasiswa di demo tadi ku mahasiswa. Hari tadi ya? Tadi loh, dilaporkannya kemarin. Itu Irjen loh. Kalau ini terjadi dan terbukti benar, impeach loh ini. Karena administrasinya. Bisa memakjulan. Oh ya iyalah. Si Arif ngomong salah di dia hampura. Jadi jelema bodoh. Wali kota entong salah teh daya aturanana. Karena pergerakan mereka ada aturan. Oh iya. Kayak bupati sekarang. Insya Allah awal Juni ya kita bangun. Riweuh deui ayeuna geus Juni. Pancan dibangun jalanan. Nah, daripada riweuh mending kena lompat ke Bapak aing. Tenang, 3 tahun pemerintah akan ada. Kan komunikasi teh kepada masyarakat itu tidak harus kominfo wae. Aya teteh, aya anahal. Tapi embung nya di ditah mah. Ya, yang lempeng saya mah. Nah itu komunikasi. Wali kota pun ada komunikasi. Di situ ada kominfonya, bagian hukumna, aya ngabeng-breng kabid, kadis, wala riweuh eta teh nya. Kabeh mengomunikasikan, menerangkan wakaf teh kieu, administrasi teh percepatan teh tah jalmina teh teteh ieu itu tah ieu tah profesor doktor menjadi percepatan pembangunan Kota Sukabumi. Silahkan teteh tampil ke depan. Saya akan membangun lapang merdeka seperti ini. Kan meureun hayalan masyarakat termasuk abdi teh begitu. Percepatan pembangunan berarti orang anu ngarti pembangunan. Saya sampai jadi polongo ya.
melihat begitu antusiasnya seperti orasi. Tangan dulu dong untuk Kang Arusa, luar biasa ini ya. Jadi bukan orasi tapi kesel. Kita balik dengan Bapak Uwi jangan tahu perawakan main dinya. Nah, jangan audien kenapa Kang gitu. Jadi nggak bocorkan dia. Rek di rumah dia Pak Wali kita ganti. Nah kita audien. Ya, whatever lah kan. Intinya dari awal kita bahas, kita ngobrol before and afternya. Tadi kan kita sebelum kita on kamera juga kita udah banyak ngobrol lah. Intinya apa-apa yang menjadi suara Anaha itu adalah suara rakyat ya. Dan itu by data yang kata Akang itu ya. Jadi pada saat Akang bicara di sini pun itu semua sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita nggak usah takut dengan kebenaran Kang. Dan kebenaran itu hanya waktu yang menjawab Kang. Bener nggak sih? Iya Kang, Akang berproses itu bertahun-tahun sampai Akang bisa menemukan yes ini ya yang gue mau. Kan itu waktu berarti kan. Nah sebagai saya mungkin lebih ke sekjennya aja ya, sekjen dari Anaha. Harapan Akang apa sih dari kota dan kabupaten Sukabumi ini? Harapan dari bukan dari sekjen ya. Ini dari Anaha lah, dari masyarakat aja. Oke. Ya kan mungkin Anaha kan menyuarakan rakyat ya, itu berarti mewakili ya. Apa? Kalau di kota saya tidak banyak. Anaha adalah garda terdepan harapan yang paling besar di wali kota hari ini. Karena tidak terkontaminasi dengan hal-hal apa. Oke, tidak ada kepentingan politik, tidak ada titipan, ya kan? Jadi tidak ada hutang politik, tidak ada hutang politik, tidak ada dosa politik. Tapi tinggal nyariin dosa apa? Harapannya beginilah. Masyarakat mah satu teh, nyaman, tentram, aman. Lah jenawi ya. Kesananya mah tergantung kita. Jadi jangan kayak yang lagi bucin dengan anak muda sekarang. Hidupi mah syukuri, nikmati, jalani. Ya, halo. Sadar. Gitu. Arek syukuri kumaha nikmatna eueuh. Benar. Arek ngajalanin kumaha jalanna kita apa? Jadi harapan kita dari Anaha khusus untuk kotanya. Sok program Bapak yang bagus yang ada di pemikiran Bapak selama ini. Sok aplikasikan. Implementasikan dengan secara baik. Ada hal-hal bancan pakeu atau riweuhnya hari ini, reaksinya dari itu kan bagian dari dinamika ya. Bagian dinamika, tapi diperbaiki. Ya kan? Jadi komunikasi ini penting kan? Komunikasi dan koordinasi ya. Kan sekarang wali kota sama wakil wali kota itu ibarat ibu dan bapak bagi masyarakat, bagi kita. Ya, namun ibu dan bapak sudah komunikasinya udah tidak baik, anaknya juga pasti komunikasi tidak baik. Makanya sok bangun komunikasi yang baik. Itu harapan. Kalau mesejahterakan itu tergantung, ya kan? Hasil dari pemikiran bapak-bapak yang menjabat hari ini. Iya kan? Harapan kita sok Pak, tenteramkeun masyarakat, nyamankeun masyarakat, amankeun masyarakat, tenteramkeun dina ekonomina, nyamankeun dina pendidikanana, amankeun dina kahirupanana. Itu tugas. Harapan kita sebagai ASN, kita hanya bisa melihat. Kami membantu, kami mata Bapak, kami telinga Bapak, kami tangan Bapak. Oh iya kadis teh bener ya aturan kita sampaikan respon. Jangan ada yang datang ke kantor itu kabur. Sok komunikasi bangun. Untuk khusus di kota harapannya ya tadi teh. Untuk di kabupaten kami juga banyak keluarga besar di kabupaten, banyak harapan. Dengan 47 kecamatan, sangat luar biasa. Ya kan? Makanya komunikasi juga sama. Ya kan? Kenapa sekarang jargon ngopi-ngopi itu banyak diselewengkan atau banyak disepil dengan hal-hal yang lain? Ya kan? Jadi memek lah. Jadi memek. Karena komunikasi yang kurang ke masyarakat. Coba terangkan. Ya kan? Bahwa setiap pemerintahan itu ada program. Tidak serta-merta kayak sekarang makan jauh dibuka langsung didahar, nggak begitu juga. Tapi hari ini masyarakat kan berpikir, melihat dan merasakan. Dan masyarakat juga jangan asal viral lainnya. Entong ayeuna ningali jalan logak seutik langsung di video eta naungkul. Kan ini keseluruhan. Nah, hal itu secara global. Punten ya kan ya teh. Tidak pernah berbicara sektor. Kita
Ternyata sistemik, diduganya sistemik. Sekolah nih kita misalkan kan melaporkan Kota Sukabumi, kita seluruh kepala sekolah kita laporkan. Diduganya sistemik nih, bersama-sama tersistem, rapi, ya kan? Oh semua nih. Nah itu, jadi kan generalnya jelas bahwa ini dugaan kejahatan yang sudah disistemkan, direncanakan, sudah by system. Akhirnya namun misalkan kita kembali ke pendidikan, lihat BOSP itu anggarannya, padahal kan aturannya silahkan upload, tapi kalau mau ditanya, itu kayak rahasia negara yang mau perang teh, itu bisa ya rahasia negara, kan nggak begitu juga. Nah kita mengedukasi ke masyarakat bahwa speak up kita gitu, kita mengedukasi. Jadi kita aturannya, ya kan? Kayak BPJS itu seperti apa, kayak sekolah itu komite seperti apa, LH itu seperti apa, Perkim itu seperti apa, Dukcapil itu seperti apa, Haji itu seperti apa, Kemenag itu seperti apa. Semuanya terikat teh dengan aturan. Betul. Ya, untung semata-mata teteh geus haji, ya ibaratnya da kumaha aing geus salat mah geus haji, da gitu juga tuh. Lohor mah 4 rakaat, 2 rakaat. Nah, itu teh kita mengedukasi kepada masyarakat. Itu seperti itu gitu. Jadi entong merasa hampura ya, guru-guru besar atau merasa misalkan ayeuna pejabat-pejabat yang besar gitu kan, tapi sok edukasi masyarakat ya. Udah orang mah sakian anak aku mah aing salat mah rip salat subuh sabaraha 4 rakaat saking ku getol tapi dia gelo nya lain getol gelo sih mah gitu kan. Kita tuh susah teh menyampaikan itu ke masyarakat. Kadang-kadang ya tadi teh ya, kita tidak menutup rasa mia yang tak duit tadi bare jadi beberebetan. Itu kita tidak tutup mata kan. Kita melawan hal-hal itu. Kita hanya mengibaratkan, teteh jangan mentang-mentang udah haji teh sholat subuh tika saking ku getol jadi 4 rakaat. Da saya mah geus haji kudu leuwih ibadah. Nah gitu juga teh 2 rakaat teh kekesak kumaha getol kita teh. Enggak 4 rakaat saya enggak gitu. Didengekeun urang teh nyaho. Sesat tuh. Nah itu yang kita suarakan hari ini. Makanya kalau misalkan anak berspeak up, kami tuh kolektif kita rapat dulu teh. Kita ngerti, kita paham undang-undang IT. Ya, gimana jeratan-jeratan orang-orang yang bohir bahasa makanya yang memiliki kekuasaan. Makanya anak kadang-kadang sok mikir lemon menghadapi jelema anu tilu hal. Iki ya 2 kali. Yang kadang-kadang sengah gitu. Apa? Orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki uang. Jelema anu gelo. Lamun anak yang harapan tilu karakter eta di hiji jelema mikir. Ieu teh diladenan gelona gitu. Da urang mah duit teu boga kekuasaan teu boga, ngan boga gelona unggul. Nya parenan lah gelona. Jadi orang pagelo-gelo. Gitu ya. Nah, hari ini teh harapannya itu. Jadi anahal tidak lebih tidak kurang. Dan anahal tidak ada pemikiran yang A B C D, hanya satu. Kita mencoba mengedukasi apa yang kita mau. Koreksi apabila kita salah. Tegur apabila kita lalai. Sama. Tidak ada yang namanya organisasi sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna menjadi curhat. Cuman hari ini kita hanya mencoba mengedukasi kepada masyarakat yang sok kita bertanya. Rik, orang boga masalah ya asup ke rumah sakit. Ya kayak kemarin kan Al-Muruk rame tuh. Gara-gara itu. Kan kejadiannya mungkin tidak seperti itu atau emang pengelolaannya seperti itu. Kita bisa mengedukasi loh. Enggak ada aturan masyarakat tuh seperti ini. Kadang-kadang antri nomor 7 hayang nomor hiji nyari Nah, itu kan kita juga harus button up lah dari bawah ke atas dari atas. Nah, jadi hari ini anak tidak lebih hanya ingin bermanfaat bagi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, terutama mungkin kalau keterima sama masyarakat. Kita mengedukasi apa yang kita mau. Kita membuka loh. Misalkan si Akang, kan, kita salah tak? Kadeki, entong ngoreksi tapi hayang pembenaran. Wah, ini berita hoak yang bener. Kita suka senyum kan. Makanya di komen kita kan kita selalu senyum. Kita ngebuka komen kita tuh, kita buka semuanya, tidak ada yang difilter. Ya, perlu dicatat. Wah, cuma komen orang tidak ada yang difilter. Admin kita ada. Tidak ada satu suka. Kalau di Facebook apa nama sama akunnya? Official Anahal official. Kita belum berteman ya? Ya, belum. Nah, sekarang kita berteman aja, bersaudara malah. Jadi artinya kita mengedukasikan. Oke. Nah, kalau misalkan masyarakat menerima,
bantu kami menyuarakan yang sama. Jangan takut untuk berbicara. Iya. Ya, kedoliman dugaannya atau misalkan kesewenang-wenangan. Hari ini tidak ada yang merasa lebih. Yang lebih itu kita bersama, kita bersatu, kita keluarga, itulah Anahal. Assalamualaikum. Luar biasa. Bentar, itu sekretariatnya di mana Anahal? Di GOR lantai 3. Kalau di kota kita di GOR lantai 3 KNPI. Lantai 4. Lantai 4. KNPI berarti kan di atas KNPI. Enggak. Di komplek GOR Lapang Merdeka di lantai 4. Iya. Kita di kota di situ. KNPI di depan. Kita di belakang. Kalau di sekretariatan di kabupaten kita punya sekret juga. Kalau di sini Markas Pasar. Kalau di kabupaten di Bumi Rahesta Blok. Di situ ada juga. Jadi kita memiliki 2 kandang nih. Nggak besar juga, ada anak atau gede kan. Nya hiji oge ngahayang pahit-pahit ngomong kebayang kan. Oke, jadi kalau saya bisa menyimpulkan moto malam ini adalah bila rasaku rasamu. Bener gak sih guys? Gitu. Makan dulu Masa dong. Allah. Kita berdua bila rasaku rasamu, bener gak sih kan? Jadi apapun yang dirasakan rakyat kita merasakan juga, ya kan? Mudah-mudahan dengan segala niat baik ya, dari tujuan, visi misi, pergerakan dan sebagainya dari Anahal khususnya bisa memberikan selain pahala untuk orang-orang dari Anahal sendiri, memberikan ini ya angin segar untuk masyarakat kita ya, khususnya kota dan kabupaten Sukabumi. Akang, terima kasih sudah hadir di sini. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan selanjutnya di episode selanjutnya. Salam The Portal. Assalamualaikum. Salam. Oke, mangga dilajeng caur. Tegaduh nanawan ieu mangga. Kalau dibuka teh di dunia